Setelah itu, Tang Yu bersama Xiao Nan berencana membebaskan Zong dari penjara. Mereka pun memiliki ide untuk meracuni Guru Li dengan obat tidur agar mereka bisa memiliki kesempatan untuk membebaskan Zong. Setelahnya, Xiao Nan menghampiri Guru Li dan memberikan teh panas yang telah ia campuri obat tidur. 老师，他的感情用事，迟早会害。 Setelah berhasil melakukannya, ia pun pergi ke penjara untuk memberikan makanan kepada para penjaga di sana. Lalu ia segera mengambil kunci untuk membebaskan Zong. 不是，外面不是有人把守？ Ternyata makanan tadi juga telah dicampur obat tidur, sehingga para penjaga langsung tidak sadarkan diri. Mereka berdua pun menyuruh Zong untuk segera pergi menyusul Yifeng dan memberikan sarung tinju yang sudah ia perbaiki. Sesaat hendak pergi, Su Min datang ke sana. Bukannya ingin menghalangi kepergiannya, ternyata ia juga mendukung mereka dengan memberikan pil darah kepada Zong yang harus ia berikan kepada Yifeng secepatnya. Zong lalu pergi dari tempat tersebut. Di sekte Tianzhou, Bambang memerintahkan Lukman untuk menjaga pintu masuk utama. Apabila Yifeng datang, ia harus menghadapinya terlebih dahulu. Sedangkan Liu Sheng menjaga pintu kedua untuk berjaga-jaga apabila Yifeng berhasil mengalahkan Lukman. Singkat cerita, Yifeng telah tiba di perguruan sekte Tianzhou yang lama, peninggalan dari gurunya. Ia pun teringat di saat dulu ia merupakan pemimpin sekte Tianzhou. Semua orang sujud di hadapannya dan melakukan apapun perintahnya. Namun sayang, Yifeng di saat dulu tidak mengindahkan perkataan almarhum gurunya untuk tidak balas dendam. Ia pun pergi untuk menghancurkan semua perguruan yang ada yang telah membuat gurunya menjadi meninggal. Ia pun sangat brutal dan tidak peduli benar atau salah. Yang terpenting, ia ingin menjadikan sekte Tianzhou yang terkuat di dunia bela diri agar tidak ditindas lagi. Mulai dari sinilah sekte Tianzhou dikenal sekte jahat oleh dunia persilatan. Setelah puas memporak-porandakan perguruan yang ada, Yifeng kembali ke kamar bersama Rumin istrinya. Lalu sesaat, Bambang yang mabuk masuk ke sana dan tidak suka atas sikap Yifeng yang telah berubah. Ia tidak setuju kalau Yifeng menjadi pemimpin sekte. Suatu saat nanti ia bersumpah akan merebut posisinya itu. 我们是好兄弟，江山是。那你把师姐分。 Dan benar saja, tiba-tiba semua pasukan menyerang Yifeng. Tak lama kemudian, Bambang datang ke sana untuk membunuhnya. Sesaat, Yifeng seperti merasakan tenaga dalamnya berkurang, yang ternyata selama ini Bambang telah memasukkan racun ke dalam makanannya, yang dapat menghapus 50% tenaga dalamnya. Melihat itu semua, Rumin segera membawa kabur Yifeng untuk pergi dari sekte Tianzhou ke tempat yang lebih aman. Kembali ke masa sekarang, terlihat Zong berhasil tiba tepat waktu. Kedatangannya ke sana untuk membantunya menghadapi pasukan milik Bambang. Ia juga memberikan pil darah yang dapat mengembalikan semua energi tenaga dalamnya yang telah hilang. Saat masuk ke pintu utama, Lukman telah berada di sana. Zong meminta Yifeng untuk masuk saja dan biarkan ia yang menghadapi Lukman. Mereka pun lalu bertarung di sana. Menggunakan sarung tinju tersebut, Lukman sangat terkejut karena Zong begitu sangat kuat saat ini, tidak seperti terakhir kali ia melawannya. Sedangkan Yifeng bertemu dengan Liu Sheng. Ia merasa bingung. Kenapa Liu Sheng berada di sekte Tianzhou? Ia menjawab kedatangannya saat ini untuk membalaskan dendam atas kematian adiknya.
Yi Feng menjelaskan yang membunuh adiknya waktu itu bukan dirinya, melainkan seorang wanita yaitu Tang Yu. Liu Sheng tetap tidak peduli dan menuduh Yi Feng juga sebagai pembunuhnya yang berasal dari sekte perguruan villa. Mereka pun lalu bertarung di sana. Terlihat senjata yang digunakan oleh Yi Feng menjadi patah terbelah dua. Melihat hal itu, ia pun menggunakan senjata cincin. Namun siapa sangka, Liu Sheng bisa menahan serangan tersebut dan mengembalikan serangannya, yang membuat Yi Feng terluka. Ia pun lalu memakan pil darah dan seketika ia tak sadarkan diri. Liu Sheng menganggap Yi Feng melakukan bunuh diri dan pergi meninggalkannya. Siapa sangka Yi Feng tiba-tiba bangkit kembali dan kali ini energi tenaga dalamnya telah pulih 100%. Bahkan Liu Sheng bukan lagi lawannya. Dengan mudah ia pun mengalahkannya. Sedangkan Zhong masih bertarung dengan sangat sengit. Ia pun menggunakan semua energi tenaga dalamnya. Berkat bantuan dari sarung tinju tersebut, ia pun berhasil mengalahkan Lukman. Yi Feng akhirnya berhasil masuk ke dalam sekte Tianzhou dan bertemu dengan Bambang. Di sana ia pun menantangnya bertarung, supaya istrinya bisa ia ambil kembali. Terlihat Bambang jelas kalah telak dan kedua tangannya pun terluka. Yi Feng tidak ingin berbasa-basi lagi. Ia memang mantan ketua sekte Tianzhou, namun ia sudah tidak membutuhkan posisi itu lagi. Ia pun memberikan senjata pedang dupa lengkap dengan kitab pedangnya. Yi Feng meminta ia untuk segera melepaskan istrinya. Terlihat Rumin dibawa ke sana dalam kondisi terluka parah sehabis disiksa. Melihat itu, Yi Feng menjadi sangat murka. Bambang memintanya untuk memberitahukan cara menggunakan pedang dupa karena di kitab tersebut tidak tertulis apa-apa. Apabila Yi Feng tidak mau, ia memberikan kesempatan lain, yaitu memotong sebelah tangannya. Maka Rumin akan ia lepaskan. Dengan sangat terpaksa, Yi Feng melakukan apapun yang ia mau dan segera memotong sebelah tangannya. Sesaat Bambang berteriak meminta ia berhenti. Namun sayang semuanya terlambat. Pantas saja Bambang memintanya berhenti karena di balik topeng itu merupakan Rumin, istrinya Yi Feng. Sontak hal itu membuat Yi Feng sangat terkejut melihatnya. Setelah itu, Rumin yang ingin mengantar obat-obatan kepada Yi Feng sesaat dicegat oleh Lukman. Lukman sangat marah atas tindakannya yang membuat Yi Feng, kakak seperguruan mereka, menjadi terluka parah. Ia selama ini mengikuti perintahnya dan melakukan apapun yang ia mau. Namun satu hal yang ia tidak inginkan terjadi, yaitu Yi Feng sampai terluka. Melihat Rumin seperti ini, ia sudah tidak ingin mau mendengarkan perintahnya lagi. Bahkan ia melihat Rumin sudah bukan lagi kakak seperguruannya. Rumin menjawab, ia hanya menggertak Yi Feng saja. Ia juga tidak menyangka Yi Feng dengan berani melakukan hal itu. Ia juga sangat menyesal. Rumin hanya bisa menangis saat dimarahi oleh Lukman. Lalu ia menemui Yi Feng. Jelas di sana Yi Feng sangat marah kepadanya karena selama ini ia menutupi identitasnya sebagai ketua sekte Tianzhou karena sebelumnya ia kira itu adalah Bambang. Ia bertanya kenapa melakukan semuanya ini. Rumin hanya bisa menangis dan berkata kalau ia tidak bisa menjelaskannya sekarang. Namun suatu saat nanti ia akan memberitahukan yang sebenarnya.
mengapa ia menginginkan pedang dupa itu. Yi Feng yang sudah terlanjur kecewa dan sakit hati berteriak meminta ia untuk pergi dari kamar tersebut. Sedangkan mereka bertiga dimarahi oleh Guru Li atas apa yang telah mereka lakukan dan membiarkan Zong untuk pergi membantu Yi Feng. Lalu tak lama kemudian Zong telah pulang. Dalam kondisi terluka, ia berkata untuk segera menyelamatkan Yi Feng dan setelah itu ia pun pingsan. 他为了救自己妻子， Singkat cerita, Bambang mendatangi Rumin. Ia sangat marah karena Yi Feng saat ini menjadi terluka parah akibat Rumin. Rumin di saat dulu pernah berjanji kepadanya tidak akan menyakiti Yi Feng. Bahkan Bambang rela menjadi kambing hitamnya yang seolah-olah mengkhianati Yi Feng dan merebut sekte Tianzhou. Kalau bukan atas perintah dari Rumin, tentu saja ia tidak akan mau melakukan semuanya ini. Karena jauh di lubuk hatinya, ia sangat menyayangi Yi Feng, kakak seperguruannya itu. Ia pun akan menceritakan semua kebenaran ini kepada Yi Feng. Rumin segera menghentikannya, karena apa yang mereka lakukan atas perintah dari bos besar. Apabila mengkhianati bos besar, bukan hanya nyawa mereka yang dalam bahaya, tapi nyawa Yi Feng juga dalam bahaya. Ia tidak ingin itu terjadi. Bambang menjadi sangat kesal dan ingin sekali membunuh bos besar tersebut. Namun mereka tidak mampu melakukannya karena Rumin berkata, bos besar memiliki bela diri yang sangat kuat. Mereka bukanlah apa-apa baginya. Rumin bersumpah tidak akan membiarkan Yi Feng menderita lagi. Sementara itu, Xiaonan menghampiri Zong yang berada di dalam penjara karena dihukum oleh Guru Li. Melihat kebaikannya, Zong berterus terang kalau sebenarnya ia menyukai wanita lain dan memintanya untuk berhenti mengejarnya. Sontak, Xiaonan yang mendengarkan hal tersebut sangat bersedih dan membencinya. Ia pun lalu pergi dari sana. Sedangkan Rumin yang ingin memberikan obat kepada Yi Feng menjadi sangat terkejut karena suaminya tidak berada di kamar. Ternyata Yi Feng meminta bantuan Lukman untuk membawanya pergi dari sekte Tianzhou. Setelah itu terdengar bunyi pasukan yang seperti mengejarnya. Lukman memintanya untuk segera pergi, sementara ia akan mengalihkan perhatian pasukan sekte Tianzhou. Ternyata yang mengejarnya adalah Bambang. Ia yang mengikuti sumber suara seruling milik Lukman lalu bertemu dengannya. Ia pun bertanya keberadaan Yi Feng karena ia tahu pasti Lukman yang membawa kakak seperguruannya itu untuk kabur. Lukman menjawab agar Bambang tidak usah lagi menuruti perintah Rumin. Kalau ia mau, Yi Feng tetap selamat. Sudah cukup kejahatan yang mereka lakukan saat ini, yang membuat kakak seperguruan mereka, yaitu Yi Feng, menjadi menderita. Mendengarkan hal itu, Bambang tidak lagi mengejarnya dan memerintahkan pasukan untuk kembali. Keesokan harinya, Yi Feng yang pingsan di tengah hutan tak sengaja ditemukan oleh tabib Yan dan segera dibawa pulang untuk diobati. Setelah terbangun, ia sangat berterima kasih atas bantuannya. Tabib Yan memberikan obat untuk merawat lukanya itu. Lalu, Yi Feng meminta satu pertolongan, yaitu memanggil temannya yang merupakan pemilik kedai judi di pasar. Tabib Yan segera pergi ke pasar dan menunjukkan surat kalau Yi Feng masih hidup. Melihat surat tersebut, ia pun mengikuti Tabib Yan. Alangkah bahagianya ia setelah melihat Yi Feng masih hidup, meskipun sebelah tangannya kini sudah tiada. Ia pun menangis bahagia. Yi Feng hanya tertawa melihatnya. Lalu tak lama kemudian datang seorang wanita yang ternyata adalah Sumin. Ternyata Tabib Yan juga memberikan surat kepada Sumin untuk datang ke rumahnya. Yi Feng merasa senang akan kehadirannya saat ini. 哦，我还真不知道，
Lalu di malam hari, Sumin bertanya kenapa tangannya bisa putus seperti itu. Yifeng menjelaskan kalau sekte Tianzhou adalah istrinya sendiri. Ia pun merasa bodoh. Orang yang ingin ia selamatkan ternyata ketua sekte itu sendiri. Oleh sebab itu ia sangat membenci Rumin dan memutuskan hubungan suami istri. Rasa sakit dari lukanya itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit hatinya saat ini. Lalu tabib Yan keluar sambil berkata ia memiliki sebuah metode pengobatan agar Yifeng memiliki tangan. Mendengarkan hal tersebut, ia pun bersemangat dan bertanya bagaimana caranya. Tabib Yan menjelaskan terdapat sebuah goa yang menyimpan ulat sutra dingin. Mereka memerlukan barang tersebut, apabila memilikinya, tinggal nanti Tabib Yan mencari mayat yang baru mati. Ia akan mengambil tangan mayat tersebut untuk disambungkan ke tangan Yifeng. Namun semuanya itu ada resiko, yaitu di tubuh Yifeng akan terkontaminasi racun iblis hijau miliknya. Yifeng tidak peduli dengan resikonya. Asalkan tangannya bisa kembali, ia siap menerima segala resiko yang ada. Keesokan harinya, Tabib Yan ditemani oleh Tang Yu untuk pergi ke wilayah Kutub Utara untuk mendapatkan ulat sutra dingin. Mereka pun memulai perjalanan. Setelah sampai ke lokasi tujuan, mereka pun memasuki sebuah goa. Di sana Tabib Yan menjelaskan terdapat mayat sepasang suami istri. Terlihat wanita di sana telah menjadi tulang belulang. Sebenarnya tubuh wanita itu masih utuh berkat sebuah bola mutiara. Namun bola mutiara itu telah ia ambil, yang menyebabkan wanita itu langsung berubah menjadi tulang belulang. Mereka pun lalu memasuki goa lainnya. Di sana terdapat patung es para penjaga dari sepasang suami istri yang telah meninggal tadi. Namun bodohnya di sini, Tang Yu tak sengaja menyenggol patung tersebut hingga menjadi retak, yang menyebabkan mayat yang dibekukan tersebut bangkit kembali. Tabib Yan berusaha melawannya dan meminta Tang Yu untuk segera mengambil ulat sutra dingin di dalam peti mayat tersebut. Tang Yu lalu berusaha mengambilnya, sedangkan Tabib Yan terpaksa melukai dirinya sendiri supaya berubah menjadi iblis hijau agar bisa bertarung. Di sisi lain, Yifeng yang sedang bersama dengan Sumin tiba-tiba dihampiri oleh Liu Sheng. Tentu saja Yifeng sangat terkejut bagaimana ia bisa tahu keberadaannya. Ternyata Liu Sheng menghajar temannya, si pemilik kedai, agar memberitahukan lokasi Yifeng saat ini. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuatnya menjadi marah. Dengan satu tangan, ia pun bertarung melawan Liu Sheng. Namun sayang, ia pun kalah. Karena bagaimanapun juga luka di tubuhnya belum sembuh. Ditambah lagi ia hanya memiliki satu tangan. Sumin tidak ambil diam. Ia pun melawan Liu Sheng. Tak lama kemudian, Tabib Yan bersama Tang Yu datang ke sana dan segera membawa Yifeng untuk pergi. Terlihat Liu Sheng berhasil mengalahkannya. Namun siapa sangka secara tiba-tiba Sumin bangkit kembali dengan aura energi kekuatan yang sangat luar biasa. Penampilannya pun berubah. Liu Sheng yang ingin menyerang tiba-tiba terpental. Setelah itu, Tabib Yan bersama Tang Yu melihat Liu Sheng tewas terbunuh. Mereka juga melihat Sumin tergeletak tak sadarkan diri. Tabib Yan lalu memeriksanya, namun ia merasa bingung karena tidak terdapat luka di tubuhnya.
Yi Feng yang melihat itu merasa heran dari mana sumber kekuatan Sumin berasal. Tang Yu lalu teringat cerita dari ayahnya dulu, kalau di dunia ini terdapat seorang manusia yang terlahir memiliki kekuatan energi yang sangat luar biasa. Kekuatan itu akan muncul di saat orang tersebut dalam keadaan marah. Bahkan hanya dengan energinya saja bisa menghancurkan apapun dengan jarak sejauh 10 mil. Namun ia tidak bisa memastikan apakah Sumin orang tersebut atau bukan. Yi Feng sesaat teringat kalau dulu Sumin sempat beradu tenaga dalam dengan Guru Li, yang membuat Guru Li sesaat terpental. Di sisi lain, Rumin menghampiri bos besar yang ditakuti. Kedatangannya ke sana untuk menepati janjinya, yaitu memberikan pedang dupa sekaligus kitab pedangnya. Lalu, bos besar memberikan tugas baru untuknya, yaitu membawa Yi Feng ke hadapannya. Rumin lalu menerima perintah itu. Sementara itu, Bambang membawa pasukan sekte Tianzhou untuk mencari sebuah senjata legenda yang bernama Pedang Hidup Abadi. Ia melakukan itu atas perintah dari Rumin. Setelah berhasil menemukan lokasinya, ia segera mencari pedang yang dimaksud. Namun di sana ia bersama pasukannya tidak menemukan pedang hidup abadi. Lalu sesaat ia tak sengaja melihat sebuah dinding yang mengeluarkan aura. Lantas ia pun mencari celah untuk membuka mekanisme di sana. Setelah berhasil, pedang hidup abadi berada di tangannya. Namun sayang di saat ia memegang, seketika semua energinya diserap oleh pedang tersebut. Semua pasukan berusaha untuk menolongnya. Namun hal itu membuat mereka semua langsung pingsan seketika. Tak lama kemudian, Rumin datang ke sana dan melihat para pasukan tergeletak di tanah. Bambang menjelaskan pedang hidup abadi dapat menyerap energi seseorang. Tak lama kemudian datang seorang pria yang tidak dikenal dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri pedang tersebut. Rumin tidak ambil diam dan segera membunuhnya. Lalu setelah itu ia mencoba mengendalikan pedang hidup abadi. Ternyata Rumin berencana menggunakan pedang tersebut untuk mendekati perguruan villa, karena misinya saat ini untuk membawa Yi Feng ke hadapan bos besar. 计中有计。